Teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Mangkukuy di sini. Kali ini gue dalam satu sesi, yang itu adalah satu sesi terapi karena mungkin aktivitas sangat padat. Dan di sini gue pengen sharing bersama temen gue, seorang terapis yang spesial banget, seorang terapis yang punya pengalaman untuk memberikan terapi spesial. Dan di sini gue mau tanya-tanya beberapa hal. Dan mungkin teman-teman tahu yang saat ini gue sedang lakukan adalah sedang berbekam, ya. Nah, nama beliau adalah namanya Teh Hani. Apa kabar? Baik, kita sharing-sharing ya Teh Hani ya. Mengenai apa manfaat berbekam, manfaat terapis. Mungkin kan karena kan aktivitas yang begitu padat, kita perlu banget yang namanya kita recharge lagi, kita perlu banget yang namanya melakukan terapi agar badan tetap fit ya. Nah biasanya Teh Hani, saya mau tanya nih, kalau misalnya dalam siklus kita melakukan bekam, yang paling baik itu sebenarnya satu bulan itu berapa kali, atau mungkin bisa 3 kali atau gimana sih? Ini boleh sharing nggak? Kalau untuk terapi itu sendiri sih disunahkan dalam keterangan 21 hari sekali ya bagusnya. Paling lama itu 1 bulan sekali. Untuk pemulihan ataupun pencegahan bisa 2 minggu sekali. Oke, berarti kalau untuk orang yang punya ada indikasi sakit, simptomnya kerasa, bisa dilakukan 2 minggu 1 kali ya teman-teman. Tapi kalau untuk kayak misalnya untuk rutinitas, mungkin orang tersebut tidak memiliki penyakit atau apapun bisa 10 hari sekali. Sebulan sekali? Bisa. Sebulan sekali kayak gitu ya. Nah terapisnya apa aja sih? Ini biasanya dilakukan, biasanya konsumen itu lebih suka di daerah situ kayak gimana sih biasanya? Kebanyakan sih kita dibekam, ada juga terapinya akupresur seperti pijat gitu ya, sama tusuk jarum, akupuntur, ada juga totok, terus gurah, hipnoterapi, herbal, kita banyak di sini. Oh, ini udah melakukan hipnoterapi? Ada hipnosis gitu, kayak kita masuk ke state positif gitu. Oke. Cuma kayak ngobrol doang kayak gini itu bisa pengobatan juga. Oke, untuk agar bisa menaikkan rasa sugesti bahwa kita bisa sehat kayak gitu ya. Nah, pengalaman Teh Hani sendiri biasanya kalau dalam 1 hari itu gimana sih? Pernah sharing nggak sih? Punya klien atau punya konsumen dalam arti yang memiliki penyakit cukup serius gitu, dan akhirnya dia memiliki testimoni bahwa akhirnya bisa recovery, bisa sembuh. Pernah nggak sih? Banyak sih, alhamdulillah di lapangan ini kita udah berjalan 4 tahun, semua testimoninya baik dan positif. Terutama yang pernah saya tangani itu keluhan kanker. Kanker payudara. Kanker bukan kantung kering ya? Berarti kanker, oke. Ya, kanker itu sudah stadium 4. Oke. Kanker payudara, kanker gusi, kemudian ada juga kelebihan albumin seperti keluhan ginjal, banyak sih. Ya, dan alhamdulillah itu setelah rutin terapi, syariatnya itu dibekam dan ditutup jarum, itu cuma 6 kali pertemuan, alhamdulillah bisa sembuh. 6 kali pertemuan, akhirnya dia recover lagi, Ya, kembali dan continue. Dan itu berapa lama sih dalam 6 kali pertemuan ini, dalam seminggu 1 kali atau memang siklusnya Itu berapa kita bulan? lakukan 10 hari sekali. 10 hari sekali Dengan guys. herbal penguat nutrisinya gitu. Jadi Oke. dari luar kita terapi, dalamnya kita masukkan vitamin untuk lebih cepat pertumbuhan regenerasi sel tadi. Oke. Untuk pemulihan. Nice. Ini menarik sekali ya. Jadi cancer, ada beberapa penyakit yang Diabetes mellitus yang sudah akut, sudah dagingnya terbuka, sudah membusuk, itu bisa sembuh. Wow, oke. Alhamdulillah. Good. Kita hanya sebagai jembatan, mungkin dia syariat kembali kepada Allah, Oke. tapi ini adalah sebagian treatment sunnah Rasul zaman Nice, dahulu. benar. Nah nih, saya mau tanya lagi nih, kalau misalnya sebenarnya kalau untuk terapi itu kan biasanya kan kalau mulai dari usia berapa sih sudah dimulai? Misalnya gini kan, banyak mungkin teman-teman milenials yang muda-muda sekarang ini udah mulai merasa kayak punya migran, punya mungkin lebih stres mungkin ya. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih bisa dimulai Di zaman sejak sekarang kapan? itu kan banyak psikosomatik ya, kayak kelebihan kecemasan, ketakutan, terus kayak pola pikir berlebih, overthinking, overload itu bisa overthinking, ya. dari usia anak SD dari 7 sampai 15 tahun itu sudah bisa melakukan terapi. Bayi juga bisa, tapi hanya bekam kering saja, tidak diambil darahnya. Oke. Gitu. Sebetulnya tidak di rentang usia sih, dari balita sampai manula itu bisa. Sampai lansia. Tergantung simptom indikasinya gitu. Ya, tergantung kita cek dulu keluhan, Bicara, ya. dari mulai tekanan darah, dari rasa jasa, diagnosanya apa, nanti kita melakukan titik-titik tertentu. Nah, saya mau tanya lagi ke Hani. Untuk kan biasanya kita ada yang namanya pengecekan screening awal. Untuk orang yang layak dibekam itu apa aja sih kategorinya nih, misalnya mungkin kan karena misalnya bekam ini kan pasti kan satu metode untuk mengambil sebagian dari darah kotor kita.
Ya, dan kira-kira apa sih Kak, maksudnya menjadi screening awal yang boleh atau tidaknya nih orang di bekam? Oke, kriteria yang bisa dibekam itu satu, dia tidak kelelahan ya, tidak sedang dalam rasa capek. Dalam artian tensinya normal. Oke. 110/70 itu bisa. Ya. Kalau 90/60 itu belum bisa. 90/60 kalau dia dipaksain boleh nggak? Boleh tapi hanya sebentar, mungkin Oke. hanya 1-2 menit aja. Oke, guys, Kemudian ibu hamil di bawah 4 bulan itu belum bisa diterapi. Lalu ibu yang sedang menstruasi atau wanita yang sedang menstruasi hari pertama dan kedua itu belum bisa. Itu kemudian diabetes akut yang diabetes basah di atas 300 itu belum bisa juga. Oke. Gitu. Kemudian yang sedang punya penyakit serius seperti misalkan dia asma akut atau tifoid, tipes Kalau bisa dihindari ya, dulu jangan Oke. dulu. Sampai dengan kondisi yang Diberi mungkin jalan. memungkinkan kayak gitu ya. Ya. Oke, very interesting ya. Nah, balik lagi ke Hani, kalau misalnya, jadi intinya adalah berbekam terapis itu tidak memandang usia ya. Tuh. Usia berapapun kalau memang udah ngerasa badan itu harus masuk bengkel gitu ya. Contohnya seperti kayak Ganti gini. oli. Nah, seperti kayak gini nih contohnya Kak Hani, saya mau tanya. Kalau ketika kita melakukan bekam di tangan seperti ini, itu apa sih Kak Hani? Efek apa yang akan diberikan, efek apa yang akan dirasakan setelah kita lakukan Oke, bekam kita kan tangan ini? sering merasa kesemutan, kebas, pegal-pegal. Nah, di sini kita bisa melihat titik dari tangan kanan itu sendiri. Di sini ada titik pencernaan. Jadi kalau misalkan darah ini keluar banyak, berarti banyak toksin atau purin racun yang mengendap. Nah, ketika kita mengambil secara sedot paksa bekam itu sendiri, ini akan mengalirkan darah-darah yang tadinya menyumbat akan lancar kembali. Nice. Seperti itu. Tadinya kita pegel, justru nanti setelah kita buang itu akan lebih lancar lagi. Dan kalau kita tahu yang kita sering bekam itu 3 tahun lebih muda loh Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya dari fisiknya ya, gitu. jadi sel yang Jadi rusak gue kelihatan muda. ya. Sel yang rusak itu kita buang nanti akan diganti dengan regenerasi sel yang baru. Jadi akan menjadi sel-sel baru dan seperti rambutnya akan baru, bulu-bulunya baru dari sel yang baru itu setelah kita buang sel yang rusak. Jadi teman-teman semua harus tahu dan harus merasakan dulu bagaimana khasiat bekam itu sendiri. Sangat luar biasa seperti mangkuk kue ini ya, itu sudah rutin banget dan sudah sugesti apa ya, jadi kalau udah terasa pegel pasti langsung dibekam 20 karena hari ya. Ini ya. bekam Ini itu ya. adalah salah satu treatment terbaik daripada kerok itu masuk angin lagi. Tapi Jadi seperti kerok itu boleh nggak sih? Hani? Sebetulnya Atau boleh. Ada nggak sih metode Dalam- memang itu dilumrahkan gitu sama dia? sebetulnya hanya mungkin budaya kali ya, kayak sugesti itu kalau nggak dikerok katanya kurang maksimal atau misalkan nggak enak. Tapi menurut saya kalau dikerok itu malah memperbesar pori-pori, jadi itu Oke. masuk angin lagi. Jadi yang disarankan hanya dilakukan dengan coping ini Iya. ya, yang berbekam ya kayak gitu ya. Nah, selain bekam itu sendiri kan Kak Hari kan banyak sekali nih, ada hipnoterapi, ada tusuk jarum. Nah, itu gimana sih untuk apakah itu dilakukan kolaborasi sehingga memang hasilnya nanti maksimal atau gimana sih? Bisa. Jadi kalau kita melihat dulu sikon pengguna jasa layanan itu atau pasien itu sendiri, kalau memungkinkan untuk kita dibekam, bisa kita bekam. Kalau tidak bisa tusuk jarum. Jadi banyak metode lain. Bisa pun dikolaborasikan setelah dibekam tusuk jarum bisa. Oke, termasuk dengan totok aura Ya, gitu totok ya. ada ya. aura. Nah, bener nggak sih memang kalau ditotok ketika wajah itu ya memancar? Betul. Jadi inner beauty-nya keluar. Jadi aura kasih bukan aura kasbon. Bukan orang kasbon ya. Oke, got it. Oke teman-teman, thank you banget. Kita udah ngobrol ya kalian sedikit mengenai terapis dan semoga nanti ini bisa menjadi Syukur. ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau melakukan terapi bekam. Thank you so much. Thank you Dani ya. Oke. Thank you.